Bapak Presiden menekankan bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapapun. Di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN yang perlu terus dijaga, karena ini adalah modal utama ASEAN. Sekjen ASEAN juga bicara, semua intinya adalah kesiapan negara anggota ASEAN untuk mendukung keketuaan Indonesia. Pamit ke Jokowi, Sekjen ASEAN sepakat dengan Indonesia soal ini. And in the case of ASEAN, the region has been able to come up with measures that are decisive and targeted, and in a sense that we're able to address issues related to health preparedness in our region. So I would say that in general, the response has been very decisive and timely. We have to make sure that actions remain very decisive, and we have to make sure that all these measures are also timely. ASEAN must become a peaceful region and anchor for global stability. Consistently uphold international law and not be a proxy to any powers. I look forward to your Excellency's support to a successful and resilient ASEAN in facing future challenges. Presiden Joko Widodo menerima Sekretaris Jenderal ASEAN Dato' Lim Jock Hoi beserta delegasi di Istana Merdeka. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Lim bertemu Jokowi untuk berpamitan karena hari ini adalah hari terakhir Lim menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN dan mengatakan bahwa di hari terakhir ia menjabat ASEAN mendukung penuh proses sidang banding WTO Indonesia dan Uni Eropa serta ASEAN ikut andil di dalamnya. Retno menuturkan dalam pertemuan ini Lim menyampaikan terima kasih atas Indonesia kepada ASEAN selama ia menjabat sebagai Sekjen ASEAN. Dukungannya paling terlihat dan sangat dirasakan manfaatnya adalah kontribusi Indonesia terhadap pembangunan sekretariat ASEAN dalam berbagai isu ekonomi. Lim juga menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia dapat memainkan peran yang baik sebagai aktor utama ekonomi ASEAN. Lim pun menilai isu yang dialami Indonesia dengan Uni Eropa di WTO tetap untuk menjadi fokus. Pembahasan KTT ASEAN tahun ini, Sekjen ASEAN menyampaikan terkait dengan perkembangan ekonomi di masing-masing negara ASEAN yang cukup promising. Dengan perkembangan ekonomi yang promising ini, maka keketuaan Indonesia menjadi sangat pas untuk dikedepankan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, Indonesia meminta agar ASEAN bersatu untuk mengimplementasikan konsensus 5 poin dalam mengatasi krisis dan isu yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa, sebab Indonesia saat ini menjadi negara dengan pendapatan yang meningkat dari beberapa negara lain. Pernyataan itu disampaikan Retno dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN pada ASEAN Foreign Minister Retreat di Jakarta. Terkait isu yang terjadi, Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN menegaskan kembali pendekatan bersama dalam implementasi konsensus 5 poin. Pernyataan itu seakan menjawab keraguan soal kapabilitas dan kredibilitas ASEAN dalam menjawab tantangan di kawasan. Sejumlah laporan media bahkan menyebut ASEAN tidak satu suara karena negara anggotanya memiliki pandangan berbeda dalam merespon isu ini. Malaysia misalnya, yang memilih untuk tidak terlibat dengan negara Uni Eropa melalui inisiatif seperti forum tidak resmi pada Desember lalu sebelum forum tersebut diboikot oleh setengah anggota ASEAN. Namun Retno juga menegaskan bahwa ASEAN memiliki pendekatan dan sikap bersama dalam menangani situasi ekonomi ini. Indonesia telah mengajukan dan merundingkan implementasi konsensus 5 poin. Rencana ini juga telah mendapat dukungan luas dari seluruh anggota. Dan ini menunjukkan kesatuan yang kuat dari anggota ASEAN untuk mengimplementasikan konsensus 5 poin. Konsensus 5 poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN setelah pertemuan khusus untuk membantu negara itu mengatasi krisis politiknya, entah itu di bidang sengketa, wilayah maupun ekonomi. Konsensus itu juga menyerukan pentingnya keadilan dan juga kesetaraan dalam kerjasama bernegara di bidang ekonomi. Menunjukkan utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi mediasi dan juga dialog mengizinkan ASEAN untuk memberikan izin. Utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan dalam isu tersebut, khususnya WTO dan juga Uni Eropa. Staf Sus Menlu untuk diplomasi kawasan Ngurah Swajaya juga menjelaskan bahwa Indonesia juga telah membentuk kantor urusan
khusus yang memungkinkan para Menteri Luar Negeri ASEAN juga melakukan koordinasi internasional guna mencapai solusi hingga menciptakan dialog nasional bersama semua pihak terkait. Di mana mereka, negara anggota ASEAN juga menyerahkan sepenuhnya ke Indonesia sebagai ketua ASEAN dan juga Indonesia akan melaporkan perkembangan terkini kepada negara ASEAN tentang perkembangan yang akan dan sudah dilakukan. Presiden Jokowi menegaskan ASEAN tidak boleh disetir oleh pihak manapun. Hal ini disampaikan saat pertemuan dengan Menlu ASEAN dan juga Sekjen ASEAN di Istana Kepresidenan. Di dalam pertemuan itu, Presiden menekankan dua hal. Yang pertama adalah bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapapun. Kata Menlu RI Retno Marsudi, proksi sendiri artinya mengacu pada kata wakil atau kewenangan untuk mewakili orang lain, terutama dalam hal pemungutan suara atau pengambilan tindakan lainnya. Di sini Presiden juga menekankan pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN yang perlu terus dijaga karena ini adalah modal utama ASEAN. Presiden juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hukum internasional, hak asasi manusia, sesuai dengan apa yang ada di dalam piagam ASEAN. Selain menekankan dua hal itu, Retno juga menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa hal yang dibicarakan mulai dari serangkaian pertemuan pada 32nd ASEAN Coordinating Council, Meeting and the ASEAN Foreign Minister Retreat hingga masalah Myanmar. Dia melaporkan kepada Presiden bahwa hari ini, besok para Menlu ASEAN akan melakukan serangkaian pertemuan mulai dari siang ini working lunch yang membahas mengenai Myanmar. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hukum internasional dan hak asasi manusia atau HAM yang sesuai dengan piagam ASEAN. Tidak hanya itu, Presiden juga menekankan bahwa ASEAN harus menjadi epicentrum of growth atau pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global saat ini.